Teori manajemen klasik berkaitan erat dengan sektor industri saat berlangsungnya revolusi industri di Inggris akibat substitusi manusia oleh mesin. Satu, manajemen administratif Henry Fayol. Gagasan Fayol berasal dari pengalamannya di sebuah perusahaan Prancis Commerce Verchembark yang dimulai pada tahun 1860 sebagai junior eksekutif. Perhatian manajemen ilmiah difokuskan pada optimasi usaha di tingkat pabrik atau operasi, sehingga disebut juga sebagai pendekatan mikro dan dikenal dengan sebutan administratif management theory. Karyanya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1910 dalam bentuk makalah berjudul Administration Industriale Generale, di mana Fayol mengemukakan gagasannya tentang model sistem bisnis dan prinsip manajemen yang terdiri dari 6 cabang, yaitu commercial, technical, security, accounting, financial, dan managerial, yang terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu planning, organization, commanding, coordination, dan control. Selanjutnya, prinsip manajemen Fayol. Teori manajemen administratif memiliki kontribusi yang besar pada praktek manajemen dan organisasi. Pengaruhnya berlanjut sampai masa kini. 2. Model birokrasi Max Weber. Prinsip manajemen yang diungkapkan Fayol dan teori birokrasi yang dikemukakan Weber memiliki tujuan yang sama, yaitu pengaturan agar sumber daya dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. 3 hal itu adalah hakikat dari birokrasi itu sendiri. Max Weber menyadari bahwa birokrasi menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya kalau setiap orang dalam organisasi terkurung pada bidang spesialisasi. Teori hubungan antar manusia. Teori ini dimulai dari hasil suatu eksperimen yang dilakukan pada tahun 1924 di Houghton, Illinois, USA. Terbagi menjadi 4 teori: eksperimen Houghton-Alton Mayo, kontribusi Charles Barnard dan Mary Parker Follett, serta teori compliance Herbert Simon. Eksperimen Hawthorne-Alton Mayo. Dia membuat 2 kelompok pekerja, yaitu eksperimental dan kelompok pembanding, untuk mengetahui pengaruh pencahayaan, meningkatkan prestasi, kompetensi, serta gairah afiliasi. Ternyata penelitian menunjukkan ada faktor hubungan antar manusia untuk meningkatkan produktivitas dan menaikkan upah pekerja. Alton Mayo dan timnya memulai eksperimen mereka atas kelompok pekerja wanita yang bertugas merakit pesawat telepon. Selama 1,5 tahun, tim Mayo memperbaiki kondisi kerja wanita dengan jalan mengimplementasikan praktek yang pada waktu itu dipandang sebagai inovasi. 2 eksperimen Hawthorne memberi peringatan pada manajemen untuk mempelajari dan memahami hubungan antar manusia, sehingga hasil eksperimen mengungkapkan bahwa hubungan antar manusia adalah faktor yang paling berpengaruh dalam peningkatan produktivitas, bukan hanya upah dan kondisi kerja. 2. Kontribusi Chester Barnard. Kalau Alton Mayo dengan eksperimen Hawthorne-nya mengungkap perlunya faktor hubungan antar manusia dalam meningkatkan produktivitas kerja, Chester Barnard adalah orang pertama yang mengungkapkan teori organisasi yang mencoba menerangkan betapa penting dan bervariasinya perilaku individu dalam lingkungan kerja. Menurutnya, orang harus dibuat agar bersedia berkontribusi. 3. Kontribusi Mary Parker Follett. Seorang ahli filsafat dan ilmu politik yang tertarik pada psikologi sosial, pengagum falsafah yang menyatakan kebebasan kelompok lebih utama dari kebebasan individu. 4. Teori compliance Herbert Simon. Menurutnya ada beberapa jenis pengaruh yang bisa digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kontribusi karyawannya. Yang pertama dengan memanfaatkan wewenang, yang kedua dengan mengembangkan pengendalian diri dalam diri setiap pekerja.